Halo teman semua, ketemu lagi sama Mbak Eka di kelas psikologi. Baik, pada kesempatan kali ini, teman-teman semua Mbak Eka harap kondisinya baik-baik aja dan tidak kurang satu apapun, alias sehat walafiat. Kemudian untuk teman-teman yang baru bergabung, dimanapun berada, Mbak Eka ucapkan selamat datang dan terima kasih karena sudah memutuskan untuk menyimak podcast yang akan Mbak Eka sampaikan. Baik, pada kesempatan kali ini Mbak Eka pengen sharing gimana sih caranya atau apa saja yang bisa kita lakukan pada saat suasana hati kita lagi gak baik-baik aja, atau pada saat lagi marah, lagi sedih. Teman-teman semua perlu kita sadari bahwa sedih itu bisa dialami oleh siapa saja tanpa terkecuali. Namun tidak semua orang bisa memilih melakukan hal yang baik untuk mengatasi perasaan sedih itu. Oke, sebelum kita mulai, silahkan cari posisi yang paling nyaman. Boleh duduk, boleh tiduran, boleh goler-goler ya. Atau kalau yang sambil di jalan tetap fokus dan hati-hati untuk mendengarkan ini ya. Mari kita simak sampai selesai. Apabila nanti video ini atau podcast ini bermanfaat, teman-teman bisa share kepada orang lain ya. Ingat, semboyan kita adalah semakin banyak orang-orang yang lebih sehat mental, maka lingkungan hidup kita juga akan semakin positif dan meningkatkan kualitas hidup kita. Baik, nomor 1, hal pertama yang bisa dilakukan kalau kita sedang sedih itu adalah minum teh hangat. Teman-teman, minum teh hangat itu disinyalir atau berdasarkan penelitian ya, karena teh itu memiliki banyak kandungan antioksidan, maka dapat meningkatkan metabolisme tubuh dan membuat tubuh itu jadi lebih nyaman. Selain itu, dengan minum teh hangat itu juga bisa bikin otot-otot tubuh jadi rileks, saraf-saraf tubuh jadi lebih rileks, sehingga peredaran darah dan oksigen itu lebih lancar. Berikutnya yang nomor 2 ada membersihkan ruangan pribadi atau jika memungkinkan adalah membersihkan rumah, artinya bersih-bersih. Baik, secara psikologis teman-teman, kegiatan bersih-bersih atau membersihkan ruangan, membersihkan rumah itu merupakan kegiatan yang menarik. Karena apa? Menguras energi pikiran ya. Jadi nanti pada saat kita berpikir, kita bergerak, itu kita bisa mengeluarkan keringat. Kemudian kita juga memikirkan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Ini cocoknya ditaruh di mana ya? Bagusnya ditaruh di mana ya? Nah gitu teman-teman. Setelah selesai, barulah kita akan mulai menikmati tempat yang baru, tempat yang bersih dan nyaman untuk dilihat. Otomatis feeling kita jadi lebih baik. Kemudian setelah bersih-bersih biasanya kita akan langsung mandi ya. Kalau mandi otomatis kena air jadi lebih seger. Nah teman-teman, jadi dampak dari membersihkan ruangan atau rumah itu juga bisa untuk mengurangi kesedihan. Selanjutnya nomor 3. Nah kalau lagi sedih enaknya ngapain ya? Mendeskripsikan perasaan. Oke teman-teman, jangan malu, jangan takut, gak usah khawatir. Kalau kita lagi sedih, kita boleh nulis, boleh nyanyi, boleh main musik atau bahkan ngelukis. Jadi melakukan hobi itu bisa juga mereduksi perasaan sedih pada diri kita. Oke lanjut ya ke nomor 4. Nah nomor 4 ini ada menentang pikiran-pikiran yang negatif. Contoh sederhananya kayak gini teman-teman. Kayaknya aku udah gak akan bisa keluar dari situasi ini deh, situasi yang bikin aku jadi sedih. Nah kalau udah kepikiran kayak gitu, segera ditantang. Dengan cara apa? Gak ada masalah yang tidak selesai di dunia ini, asalkan kita mau mencari solusinya. Kemudian nomor 5, kalau lagi sedih sebaiknya menonaktifkan alat komunikasi untuk beberapa saat. Baik, nah di media sosial tuh teman-teman, kadang kita gak terasa ya, kita bisa ketemu sama hal-hal yang tambah memicu kondisi sedih atau kondisi marah dan sebagainya. Nah, maka sebaiknya dihindari. Belum lagi kalau orang yang berseteru sama kita atau orang yang bikin kita sedih itu terkonek di media sosial bersama dengan kita. Misalnya nih kayak kita temenan WhatsApp atau kita temenan Instagram dan lain sebagainya, terus dia bikin story, wah dan heboh banget gitu ya. Nanti bisa jadi kalau kita gak kuat mental, malah kita jadi ngerasa wah jangan-jangan itu nyindir aku ya dan lain sebagainya. Nah untuk menghindari hal tersebut, udah kalau lagi emosi atau lagi sedih, kita off dulu di media sosial. Lalu nomor 6, di sini ada kalau sedih enaknya ngapain ya? Cari suasana baru di luar rumah. Nah cuman kita perlu hati-hati ya, karena situasi sekarang memang lagi gak memungkinkan. Maka bolehlah cari udara seger di teras ya. Atau kalau lagi sepi di komplek rumah, boleh jalan, cari udara baru ya. Intinya kita pasok lebih banyak oksigen masuk ke otak deh. Yang terakhir atau nomor 7, di sini ada menangis jika memang diperlukan. Baik teman-teman,
Bukan berarti ya kita udah dewasa, kita udah besar, ibaratnya kita udah punya tanggung jawab yang lain terus kita nggak boleh nangis, kita nggak boleh sedih. Itu salah, pemikiran yang keliru ya. Kita boleh meluapkan emosi kita ya karena memang kita punya kelenjar air mata. Nah jadi ya sesekali boleh nangis. Nangis pun mungkin bukan berarti kita berpikir negatif terus ya. Bisa jadi kita kayak menyadari bahwa seharusnya aku nggak melakukan hal itu. Dan buat apa sih aku sedih berlama-lama? Bisa jadi kita nangis karena penyesalan misalnya kayak gitu. Baik teman sekalian, kelas psikologinya pada sesi kali ini telah selesai. Nah semoga ada hal-hal yang bisa dipetik ya, atau hal-hal yang bisa kita adaptasi bersama-sama. Gak perlu semuanya, karena kalau semuanya mungkin sulit banget ya. Jadi satu. Yang penting kita sadari bahwa pada saat ini apabila kita menghadapi hal-hal negatif yang menyebabkan suasana hati kita jadi gak baik, kita udah ngerti apa yang harus kita lakukan untuk mengembalikan mood kita jadi lebih positif. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua yang udah nyimak podcastnya sampai selesai. Gak perlu takut, gak perlu khawatir ya. Silahkan share di semua media sosial teman-teman yang teman-teman pakai. Oke, kita berbagi kebaikan, kita tingkatkan lagi kesehatan mental dari orang-orang terdekat yang kita kenal. Oke teman-teman, itu sedikit dari saya pada hari ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa pada video-video yang lain ya. Dadah!